Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yang akan kita pelajarin adalah potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Pengertian dari negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau dan dikelilingi oleh wilayah laut serta memiliki perairan yang luas. Sedangkan pengertian dari negara agraris adalah sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Potensi yang akan diperoleh pertama itu adalah negara maritim. Negara maritim dalam bidang ekonomi apa saja yang dapat kita peroleh? Yang pertama adalah jalur perdagangan yang strategis. Kemudian di mana dari jalur perdagangan strategis ini akan menghasilkan produk unggulan seperti perikanan, seperti ada udang, kepiting, ikan salmon, dan rumput laut. Sedangkan dari negara agraris akan menghasilkan rempah-rempah yang unggul seperti cengkeh, serta memiliki tanah yang subur, sehingga menghasilkan hasil perkebunan yang menonjol seperti karet, teh, dan kelapa sawit. Kemudian kita akan mempelajari tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara juga dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman budaya untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara juga mencakup seluruh aspek, mulai dari pembangunan nasional, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Keseimbangan ekosistem. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada dua. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor dari manusia. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dari faktor alam itu seperti banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua adalah perburuan liar. Yang ketiga adalah pembangunan industri atau pabrik. Dan yang keempat adalah penggunaan bahan kimia di bidang pertanian. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengurangi penebangan hutan secara sembarangan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Yang ketiga, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Contohnya, tidak menggunakan pukat harimau dan tidak menggunakan bahan peledak. Yang keempat, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi oleh negara. Yang kelima, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang keenam, membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Dan yang ketujuh, tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, yang pertama adalah anak ibu kerjakan Ayo Berlatih halaman 151. Yang kedua, kerjakan Ayo Berlatih halaman 160. Yang ketiga, kerjakan Ayo Berlatih halaman 168. Dan yang keempat, kerjakan latihan akhir subtema 3 halaman 172 bagian A, B, dan C. Semua ini anak ibu kerjakan di buku paketnya. Jika tidak muat, anak ibu boleh mengerjakan di kertas lembar dan ditempelkan pada halaman soalnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.